Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Wa thumma ila ruhi bil khusus sahabil مصنف هذا الكتاب أدب سلوك المريد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. نوينا بقراءة هذا الكتاب مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحين بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita akan lanjutkan pembahasan daripada kitab Risalah Adab Sulukul Murid, yang mana kita sudah sampai di pada penutupan, mulai masuk pada pasal penutupan daripada kitab tersebut. Dan di sini merupakan rangkuman daripada sifat-sifat yang perlu untuk dimiliki oleh seorang murid, seseorang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pelajaran daripada apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad di dalam kitab ini. Semoga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim fid darain amin radhiyallahu ankum. Al-muridu man la tastariquhul aghyar wa la tasta'biduhul athar wa la taghlibuhu syahawat wa la tahkumu alaihi al-adat kalamuhu dhikrun wa hikmah. Murid, seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang tidak diperbudak oleh tipu daya, oleh dunia, oleh urusan-urusan dunia. Ya, ini dunia kadang mengubah seseorang, Pak. Kita ini kadang-kadang punya tahu hukum, ngerti, tapi kadang-kadang karena urusan-urusan dunia bisa berubah. Enggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil banyak. Misalnya urusan karena kesempatan itu kita anggap nggak datang dua kali, gara-gara kita punya kebutuhan akan ekonomi dan lain sebagainya, ya. Ini kalau orang yang teguh ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diperbudak oleh tipu daya dunia, sesuatu yang berubah-berubah yaitu dunia. Dan dia wala tasta'biduhul athar, dan dia tidak diperhambakan, tidak diperbudak oleh sifat egonya. Kadang-kadang orang ini mau ngerti tentang hukum, tapi karena itu datang hukum itu dari lawan bicaranya, kebenaran itu datang dari lawannya yang tidak sesuai dengan sifat egonya, maka hukum itu kemudian ditentang sama dia, ditinggalkan sama orang-orang seperti ini. Ini bukan sifat seorang murid, bukan sifat seseorang yang ingin mendekat kepada Allah. Kalau dia ingin mendekat kepada Allah, betul-betul ingin mendekat kepada Allah, dari manapun datangnya kebenaran itu dia akan terima. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau kita melihat siapa yang menyampaikan, kita akan terikat dengan keadaan kondisi siapa orang itu. Tapi kalau dia lihat apa yang disampaikan, dia akan terikat dengan isi dari
daripada apa yang disampaikan, bukan siapa orangnya. Ya, wala tahkumu alaihi al-adat, dia tidak wala taglibuhu syahwat, dan dia tidak dikalahkan oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Orang kalau berakal dia akan dikendalikan oleh hatinya. Tapi kalau sudah mulai tidak berakal, seseorang kalau sudah mulai dikendalikan oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, akalnya bakalan hilang. Sedikit demi sedikit, suka nggak suka, mau nggak mau. Nah, orang yang ingin mendekat kepada Allah, dia harus berusaha untuk menundukkan syahwatnya dan dia tingkatkan keadaan ruhaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahkumu alaihi al-adat, tidak dikuasai oleh adat kebiasaan. Saya garis bawahi, tidak ada yang salah dengan adat kebiasaan selama dia tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Nggak apa-apa dipertahankan adat itu selama tidak menyalahi urusan syariat, tidak menyalahi urusan akidah. Tapi kalau sudah menyalahi urusan akidah, maka seseorang yang betul-betul ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berani menentang, berani memperbaiki masalah adat kebiasaan yang menyalahi urusan-urusan syariat. Ya, kalamuhu dzikrun wa hikmah, bicaranya itu zikir dan hikmah. Hikmah itu nilai-nilai yang bisa, nilai-nilai kebijaksanaan, hikmah. Ya, jangan banyak bicara. Orang kalau banyak bicara pasti banyak salah. Jadi jangan cerewet, jangan bawel, jangan banyak ngomong. Ini satu penyakit sebetulnya buat orang yang ingin mendekat kepada Allah. Banyak ngomong ini satu penyakit. Kenapa? Kalau orang udah banyak ngomong pasti banyak salah. Apalagi yang diomongin, kalau bukan manusia, kalau bukan ghibah misalnya, kalau bukan ngomongin orang, ya, baiknya kalau mau banyak bicara, banyaknya berzikir. Banyak-banyak zikir. Perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir. Mau zikirnya apa boleh. Mau tasbih, mau tahlil, mau tahmid, mau takbir, mau sholawat, silahkan perbanyak zikir. Ya, kalau mau keluar omongan, ya, yang nenangin, hikmahnya yang banyak. Ya, kalau bisa mengeluarkan hikmah, artinya orang ini sudah banyak belajar, faham, bukan sekedar mengeluarkan hikmah atas jalan pikirannya sendiri. Ya, kemudian wasomtuhu fikratun wa ibrah, diamnya itu tafakkur dan mengambil pelajaran. Banyak-banyak memperhatikan. Orang yang ingin mendekat kepada Allah, banyak-banyak merhatiin orang, banyak-banyak diem. Tapi diemnya bukan bengong, diemnya berpikir, tafakkur, ya, dan ambil pelajaran. Berapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari diemnya kita, kemudian kita perhatikan lingkungan, dari sifat-sifat manusia, dari lingkungan, urusan hewan, urusan ilmu pengetahuan, itu banyak ditemukan para pemikir-pemikir Islam karena mereka banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, atas kelebihannya yang kita terima, lingkungan sekitar kita keadaannya bagaimana. Somtuhu fikratun wa ibrah, dan mengambil pelajaran. Yasbiqu fi'lahu qawlahu wa yusaddiqu ilmahu amaluhu, amalannya mendahului ucapannya. Dulu Imam Hasan al-Basri pernah didatengin satu orang, saya udah pernah cerita nih, tapi nggak ada salahnya saya ceritain karena berkaitan. Pernah didatangi satu orang, wahai Imam, sampaikan kepada manusia ini untuk mereka membebaskan budak. Katanya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini murid besar daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan al-Basri, dia bilang iya, ya khair. Tapi dari disebutkan itu, disampaikan usulan itu butuh waktu lama untuk Sayyidina Hasan al-Basri itu menyampaikan, berkhutbah untuk membebaskan budak. Islam ini
sangat menyarankan untuk membebaskan budak. Ya. Kemudian setelah sekian lama, sekian waktu, 6 atau 8 bulan, itu baru Sayyidina Hasan al-Basri itu berbicara tentang membebaskan budak. Dan setelah beliau berbicara itu, berapa banyak manusia itu membebaskan budaknya. Orang yang tadinya memberi usul sekian lama lalu, dia datangi Imam Hasan al-Basri. Kan ana udah bilang dari dulu, kenapa ente baru ini menyampaikannya sekarang? Kok lama banget gitu? Katanya Imam Hasan al-Basri, dulu waktu kau sampaikan kepada saya nggak punya kemampuan untuk membebaskan budak. Maka dia bekerja dulu mencari uang, ini bukan uang kecil nih membebaskan budak. Baru kemudian dia beli seorang budak, kemudian dia merdekakan. Setelah dia merdekakan, baru dia ngomong di mimbar. Nah, amalnya mendahului ucapannya. Jadi nggak omong doang nih. Kebanyakan kita ini kan ya begitu dah. Ya mungkin keadaannya tidak sama. Kadang-kadang itu perlu diucapkan terlebih dahulu sebelum, walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Ya nggak apa-apa dah. Ya, tapi hendaknya pada amalan-amalan yang umum itu amalannya mendahului ucapannya. Nyuruh orang sholat, dia sendiri kagak sholat, kan repot kalau begitu. Nyuruh orang sedekah, dia sendiri kagak pernah sedekah. Ya, yang begitu-begitu tuh repot. Kalau urusan ngebebasin budak, contohnya mungkin tadi agak berat, tapi itu contoh yang bisa kita ambil. Dan perbuatannya membenarkan ilmunya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan dengan dasar keilmuannya sama. Jadi segala sesuatunya itu kuat dia. Perbuatannya, amalnya mendahului, perbuatannya mendahului ucapannya, dan apa yang dia lakukan itu membenarkan ilmunya. Ini kita nih hidup di dunia ini, urusan agama pada khususnya, dan urusan-urusan yang lain, dalam pekerjaan, dalam lingkungan, di pasar, di mana tempat, harus punya pegangan, Pak. Pegangannya apa? Ilmu dasar yang sama. Ini kalau untuk ibadah kita punya syariat, ada fikihnya. Ente kalau mau ngejalanin ibadah kurban, ada fikihnya. Mau sholat, ada fikihnya. Ikutinnya mana? Ikutinnya syariat, fikih yang diikutin. Caranya sholat begini, aturannya zakat begini, aturannya nyembelih begini. Kalau mau ikutin syariat, jangan ikutin maunya masing-masing. Kalau ngikutin maunya masing-masing, nggak ada yang ketemu, enggak. Tapi kalau kita punya syariat yang sama, dasar syariat yang sama, ikutin itu. Ini di dalam ibadah, di luar ibadah begitu. Di dalam lingkungan kerja, ada nggak aturan kerja? Ikutin itu dah. Dalam berumah tangga nih. Rumah tangga kita, Pak, punya nggak aturannya? Ada aturannya. Ikutin itu. Dalam sosial nih, lingkungan, ada nggak aturannya? Ada aturan. Ikutin itu. Kalau kita keluar dari aturan itu, susah semua. Kitanya susah, orang lainnya juga susah. Ya, makanya ikutin aturan. Amalan mendahului ucapan, perbuatan membenarkan ilmu. Tanda-tandanya syi'aruhu al-khusyu'u wal waqar. Tanda-tandanya itu khusyuk dan tenang. Orang kalau sudah mengikuti aturan, itu pasti dia tenang. Dan ketika dia menjalankan, dia akan menjalankan dengan sungguh-sungguh. Sholatnya, kalau dia tahu aturannya, tenang dia. Nggak bingung, ini saya habis ini saya ruku apa langsung sujud ya? Ini kalau dengar ayat sajdah, ini saya langsung sujud apa enggak ruku dulu saya? Apa enggak iktidal dulu? Karena dia nggak ngerti ilmunya, was-was deh. Was-was deh. Mau zakat, ini saya ngeluarinnya berapa ya? Ini sah nggak ngeluarin pakai duit? Ini bagaimana ya? Kalau dia nggak ngerti ilmunya, was-was deh. Nggak akan ada kekhusyuan, nggak akan ada ketenangan. Bagaimana orang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia nggak punya khusyuk dan tenang tadi itu? Bagaimana cara? Sedikit-sedikit jalan sedikit ingin menuju kepada Allah, was-was. Bergerak sedikit, was-was. Dalam ibadahnya enak, dalam keluarganya nggak enak.
Dalam keluarganya enak, dalam sosial lingkungannya nggak enak, dalam pekerjaannya nggak enak, dalam ini banyak nggak enaknya. Ya. Makanya orang, tanda-tandanya seorang murid yang betul ingin menuju kepada Allah, dia pasti belajar, dia pasti paham, kemudian itu semua punya tanda-tanda khusyuk dan tenang. Ya. Waditharuhu tawadhu wal inkisar, selimutnya yang meliputi dirinya, ya, itu adalah sifat rendah hati dan inkisar. Inkisar itu orang yang sangat berharap. Orang kalau patah hati, Pak, itu dia punya harapan yang luar biasa kepada sesuatu yang dia cintai. Nah, itu namanya inkisar. Ya. Orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya selain khusyuk dan tenang itu adalah penuh rendah hati dia. Rendah hati ini rendah hati, bukan merendahkan diri ya, rendah hati. Betul-betul dia tawadhu. Dia tidak menganggap dirinya siapa-siapa. Tapi orang yang rendah hati bukan berarti kemudian dia terima dengan segala sesuatu dengan kesewenang-wenangan, enggak. Rendah hati merasa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Maka ketika Allah perintahkan sesuatu, dia jalankan. Orang mau suka, orang nggak suka, itu urusan belakangan. Tapi dakwah itu punya cara, punya fikihnya juga, fikih dakwah. Ya. Dia tetap akan menjalankan. Dan ketika dia benar, dia tidak mengangkat dirinya, tidak menjadi sombong, Ketika dia benar, ya sudah, ini Allah yang ini kok, ini Allah yang suruh, perintahkan. Saya nggak bisa ngambil kredit darinya, saya nggak bisa, nggak usah membesar-besarkan saya, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu berharap kepada Allah. Pertolongan yang diharapkan utama pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk, mau satu makhluk semua nih di dunia mau ngebantuin kita, kalau Allah nggak berkehendak nggak jadi, Pak. Seluruh makhluk mau mencelakakan kita seluruh dunia ini, kalau Allah tidak berkehendak nggak jadi, Pak. Maka terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah hati dan merasakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ingin mendekat kepada Allah, dia punya sifat seperti ini. Kemudian yattabi'ul haqqi wa yu'thiruhu, dia mengikuti dan mendahulukan kebenaran. Ini kalau kita bicara teori, ini kayaknya biasa aja nih ilmu nih. Tapi kalau kita mau bicara soal penerapan di lapangan, ini loh berat loh ini. Mengikuti dan mendahulukan kebenaran. Kadang-kadang kita nih di dalam penerapannya, kita nggak bisa ngapa-ngapain untuk menerapkan kebenaran. Karena sudah masyarakat sekitarnya ini kalau sudah menerapkan sesuatu yang salah, mau dirubah itu susah, Pak. Mau dirubah itu susah. Ini punya kebiasaannya nggak bagus, menyalahi aturan. Terus kita mau perbaiki, bisa nggak nih kita mengikuti dan mendahulukan kebenaran? Belum tentu. Kadang-kadang kita tunduk sama aturan lingkungan yang salah, aturan keadaan yang salah. Tapi kalau orang yang ingin mendekat kepada Allah, khususnya untuk masalah-masalah kebenaran, syariat apalagi, itu kita harus yattabi'ul haqqu wa yu'thiruhu, mengikuti dan mendahulukan kebenaran. Walaupun kita akan direndahkan, misalnya nggak ada urusan, nggak apa-apa, direndahkan sama manusia nggak apa-apa, siap untuk dihina, siap untuk diremehkan, siap untuk direndahkan di hadapan manusia, nggak ada masalah. Yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada gunanya kita nih didukung sama partai politik paling besar dengan dukungan dana sekian miliar misalnya, untuk ini untuk itu, didukung sama manusia, tapi mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak ada gunanya tuh duit.
kagak ada gunanya. Pangkat kita nggak ada gunanya. Yang dukung saya petinggi-petinggi, pengusaha-pengusaha, jenderal-jenderal, menteri-menteri, kagak ada urusan di hadapan Allah, kagak ada guna itu. Nggak ada guna. Percaya sama saya. Mati kita, segala sesuatu itu tinggal di dunia. Duit nggak masuk ke dalam kubur, pangkat nggak masuk di dalam kubur, jabatan nggak masuk dalam kubur. Yang masuk ke dalam kubur apa? Hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga-bangga sama jabatan. Jangan bangga-bangga sama pangkat, sama harta, kagak ada guna. Di dunia ada guna. Di dunia kita pikir ada gunanya. Kalau itu nggak mendekatkan diri kita kepada Allah, kagak ada guna. Coba uji, nggak bakalan ada guna. Mati aja kita, selesai itu. Nggak ada yang bisa masuk ke alam kubur bareng sama kita. Ya, mengikuti dan mendahulukan kebenaran. Kemudian menolak dan mengingkari kebatilan. Minimal kalau kita nggak bisa mengingkari kebatilan dengan perbuatan, ya kita dengan lisan. Kalau kita nggak bisa juga dengan lisan, minimal dengan hati. Dan itu serendah-rendahnya. Ya, kita nggak bisa ngerubah apa-apa. Ya minimal dengan keadaan yang ada. Kalau itu batil, kalau itu salah, kalau itu rusak, jangan ikut-ikutan dalam kerusakan itu. Kalau ada yang berbuat batil, bisa kamu lawan dengan cara yang baik. Kalau bisa dilawan, lawan. Saya nggak bisa ngelawan, Beb. Ya sudah, dukung. Dengan apa? Dengan suara, dengan lisan. Nggak perlu harus perang-perangan. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan pengaruhnya mungkin. Silahkan. Kalau nggak bisa juga, ya sudah dengan hati. Tapi yang dengan hati ini udah selemah-lemahnya iman. Ya, jangan belum apa-apa sudah selemah-lemahnya iman dulu. Ini udah lemah dulu sebelum berperang, kalah sebelum berperang. Menolak, mengingkari kebatilan. Kalau udah punya aturannya, udah punya syariatnya, udah punya peraturannya, sudah ikuti sama itu. Ikuti itu. Kalau ada yang melanggar, bilang. Kalau salah, kalau benar. Jangan kita jadi pembela kebatilan. Sesuatu yang salah kok dibela, dicari alasan pembenarannya segala macam. Padahal aturannya jelas, syariatnya jelas. Kalau ini benar, ya ikuti. Kalau salah, ya sudah bilang salah. Tapi dia teman saya, Beb. Urusan teman. Benar atau salah, ini nggak ngelihat urusan teman. Dan itu tidak akan mencederai pertemanan kok. Selama kita benar, ya kita akan bilang benar. Teman itu kalau dikasih tahu, kalau dia salah dikasih tahu salah, dia terima. Lah itu teman. Kalau ketika dia salah, kita kasih tahu dia salah, kemudian dia marah sama kita, ya itu bukan teman sebetulnya. Loh, dia salah kita bilangin, lah kita itu teman sebetulnya. Jadi jangan salah dengan definisi ini. Kalau teman salah, bilang salah. Kalau teman benar, ya dukung dia benar. Ya. Yuhibbul akhyar, mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Wa yuwalihim, dan melindunginya. Mencintai orang-orang yang soleh dan melindunginya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Lubabul Hadis. Cintai ulama katanya. Cintai ulama. Kenapa kok disuruh cinta? Karena di dalam diri mereka itu ada ilmu. Ilmu yang didapat warisan dari Rasulullah SAW. Cintai ulama karena mereka di sisi Allah kurama'u, mereka itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini disuruh untuk mencintai orang-orang soleh, wa yuwalihim, dan melindungi mereka. Perlindungan terhadap mereka itu bagian dari cinta kita kepada ulama.
Kenapa kita cinta sama mereka? Rasulullah SAW yang memerintahkan, cintai ulama karena mereka itu, muliakan ulama, kata Nabi. Muliakan ulama karena mereka itu di sisi Allah mulia dan dimuliakan. Kalau mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kita bisa menentang? Siapa kita bisa menentang? Dan memuliakan mereka itu perlu bukti. Buktinya mencintai dan menjadi pelindung mereka. Ya. Kemudian membenci orang-orang yang jahat dan menentangnya. Yang dibenci bukan orangnya ya Pak. Yang dibenci itu sifat jahatnya, sifat buruknya yang dibenci, bukan orangnya. Orang itu bisa berubah. Orang jahat bisa berubah jadi baik. Orang baik bisa berubah menjadi jahat. Yang dibenci bukan orangnya, yang dibenci sifatnya yang jahat. Ya, dan menentangnya. Yang ditentang bukan orangnya, yang ditentang itu kejahatannya, keburukan yang dia lakukan. Makanya kita ini nggak pernah diajarkan untuk membenci seseorang, tapi kita diajarkan untuk membenci sifat yang buruk. Ya. Khubruhu ahsanu min khabarih. Pengetahuannya terhadap dirinya lebih baik daripada kabar tentang dia. Ini si orang ini Masya Allah, ini orang baik, begini, begitu, begini, begitu. Kabarnya tentang dia baik, tapi dia tidak terlena dengan kabar baiknya. Saya Pak, saya tahu keadaan saya ini bagaimana. Penuh kekurangannya saya tahu. Maksiatnya saya tahu, orang lain nggak tahu. Maksiatnya tangan saya tahu, orang lain nggak tahu. Pikiran saya, lintasan hati saya, buruknya apa saya tahu, orang lain nggak tahu. Pengetahuan saya tentang diri saya lebih baik daripada kabar tentang saya. Pengetahuan seorang murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah, lebih baik daripada kabar tentangnya. Ini orang baik, sehebat segala macam. Orang boleh ngomong begitu karena mereka nggak ngerti. Mereka melihat apa yang zahirnya aja kelihatan. Ya nggak apa-apa, itu urusannya orang terhadap dirinya. Tapi dirinya lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Ya. Jadi dengan pengetahuannya lebih baik daripada kabar tentangnya, itu menjadikan dia orang yang rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bergaya petantang petenteng. Orang bilang hebat, saya emang orang hebat. Ini orang pintar, saya memang orang pintar. Ini orang kuat, saya memang orang kuat. Dia terlena dengan pikiran orang, dia lupa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Ya. Perilakunya lebih indah daripada namanya. Kalau dia dikenal sebagai orang baik, ketika orang lihat dia, ini orang benar-benar baik, luar biasa. Dibilang orang ini adabnya bagus, beritanya begitu. Ketika ditemui, ternyata memang orang ini adabnya jauh lebih bagus dari apa yang sampai tentang dirinya. Itu orang betul-betul ingin menerapkan kebaikan di dalam dirinya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafiful ma'unah, salah. Kathirul ma'unah, banyak menolong, banyak memberikan pertolongan. Banyak memberikan pertolongan. Tujuannya apa? Semakin banyak dia menolong orang, dia berharap maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di hari nggak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, biar Allah senang sama dia. Ya, banyak menolong, katsirul maunah wa hafiful maunah. Beda nih, yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah. Ya, katsirul maunah, banyak memberikan pertolongan, pakai ain, maunah. Ya, khafiful maunah, pakai hamzah, maunah. Ya, sedikit persediaan makannya. Dikit, apa nggak boleh ada persediaan makan di rumah? Indomie gitu misalnya, boleh nyebut, nggak apa-apa ya. Ada mie instan misalnya di rumah, bukan nggak boleh punya persediaan makanan, tapi maksudnya khafiful maunah,
sedikit persediaan makannya, dia nggak tidak menghabiskan pikirannya hanya sekedar untuk makanan, ya. Baidun anir ru'unah, dan jauh dari segala kotoran hati. Berusaha untuk membersihkan hati lah. Penyakit hati kita ini banyak, yang ria, yang hasad, yang sombong, yang ujub, macam-macam. Kemarin di pertemuan-pertemuan lalu kalau ada yang mencatat, itu penyakit hati itu luar biasa disampaikan, ya. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita dari segala kotoran. Aminun ma'mun, dipercaya dan bisa dipercaya, ya. Nabi Muhammad SAW itu salah satu sifatnya adalah Al-Amin. Julukannya Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Itu bahkan musuh-musuhnya, Pak, orang-orang kafir Quraisy itu mereka menentang Rasulullah dalam ajaran. Tapi kalau mereka mau keluar kota segala macam, yang dititipin Rasulullah SAW, tetap dititipin kepada Nabi Muhammad SAW. Tetap nitip barangnya sama Rasulullah. Kenapa? Ini orang bisa dipercaya. Rasulullah SAW bisa dipercaya. Ya, la yakdzibu wala yajun wala yakhun, tidak berbohong, bukan pendusta dia, wala yakhun, dan bukan orang yang berkhianat, bukan pendusta, bukan pengkhianat. Ini kita nih, ada nggak yang kemarin nggak ada bohongnya sama sekali sama orang? Ada yang berkhianat nggak? Berkhianat terhadap komitmen diri misalnya. Saya komitmen nggak mau ini, nggak mau itu. Kelanggar juga. Aduh, saya khianat dia terhadap komitmennya sendiri. Berbohong dia sama orang misalnya. Ya, ini bukan sifat orang yang ingin mendekat kepada Allah. Kalau suka berbohong, suka berkhianat, dia berusaha lah untuk memperbaikinya supaya dia tidak menjadi seseorang yang berbohong dan berkhianat. Satu kali di pasarnya Nabi itu ada orang yang menjual gandum, yang kering-kering dia taruh di atas, yang basah dia taruh di bawah. Nabi datang ke warungnya itu, kemudian Nabi celupkan tangannya ke dalam, dimasukkan tangannya ke dalam gandum tadi itu. Kemudian dia dapati yang basah itu di bawah. Kan gandum itu kan ditimbang berdasarkan berat. Kalau kena air kan jadinya lebih berat. Yang harusnya 1 kilo misalnya, itu ya begini, misalnya satu raupan ini 1 kilo misal, tapi karena berat sebetulnya nggak nyampe 1 raupan itu udah 1 kilo. Kan itu kan menipu namanya. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu, itu bukan bagian dari golongan kami, dari golongan orang muslim. Makanya jangan berbohong, jangan suka menipu, wala yakhun, dan jangan berkhianat. La bakhilan wala jabbanan, tidak bakhil. Bakhil itu pelit, ya. Jangan jadi orang yang pelit, jadi orang yang karim, dermawan. Saya nggak bisa ngasih 100.000 sama orang, ya sedekah bangsa 5.000, 1.000, 2.000, yang penting ada yang disedekahkan. Bohong orang kalau misalnya bilang, ntar dah saya kalau udah banyak duitnya saya akan banyak sedekah. Saya ini sekarang nggak sedekah karena saya kurang. Kalau orang dalam keadaan kurang dia nggak bisa sedekah, pas kaya dia nggak bakalan bisa sedekah, nggak bakalan bisa. Ada orang, nanti dah saya akan fokus jadi berkegiatan di masjid misalnya. Ntar kalau saya udah urusan dunia saya udah beres, ntar saya akan habiskan banyak waktu saya di masjid. Kalau lagi sibuk-sibuknya kamu nggak bisa ke masjid, apalagi ntar pas udah sepi, pas udah nggak sibuk. Tapi kalau misalnya lagi susah kita sedekah, lagi sibuk kita tetap berusaha untuk menumbuhkan cinta kita kepada masjid. Sesibuk-sibuknya kita datang ke majelis-majelis ilmu. Ntar ketika lengang,
ketika kita lebih luas, dalam hal harta kita lebih luas, dalam hal waktu kita lebih luas, datangnya kita ke masjid, sedekahnya kita, datangnya kita ke majelis-majelis ilmu, itu akan dipenuhi dengan rasa cinta. Tapi kalau misalnya ketika susahnya dia hanya berangan-angan, wahan aja, berangan-angan, saya mau datang ke masjid, saya mau habiskan waktu saya untuk belajar, saya datang untuk memakmurkan masjid misalnya. Ketika sibuknya dia nggak bisa melakukan itu, belum tentu nanti ketika lengangnya, waktunya luasnya, dia datang. Susah, ya. La bakhilan wala khabbanan, jangan juga jadi orang yang pengecut, ya. Jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pengecut. Pengecut ini lari dari perjuangan. Susah belajarnya, saya bahasa Arab susah, Beb. Saya udah belajar ini fikih, bosen saya. Giliran belajar adab, aduh males saya. Terus gimana? Terus meninggalkan itu semua. Itu sifat pengecut namanya. Sifat pengecut. Bukan cuma lari dari peperangan doang. Hal-hal seperti itu nih menunjukkan jiwanya yang kecil, kenyi kalau kata orang Betawi bilang, pengecut. Ya, jangan jadi orang kayak begitu. Males, lawan, usahain. Kadang menang, kadang kalah kita. Yang penting kita ikut dalam pertempuran, dalam menghadapi perjuangan kita di dunia ini. Yang penting kita ikut. Mau menang mau kalah itu urusannya Allah, udah. Yang penting kita usaha, kita doa, kita usaha. Kita jalanin tuh, bukan cuman berangan-angan kosong nggak jelas. Nantilah saya begini, nanti saya begitu. Nggak tiba-tiba itu waktunya. Itu cuman ada di angan-angannya dia aja. Ya. Wala sabbaban wala la'anan. Sebentar. Wala sabbaban wala la'anan. Tidak memaki dan tidak melaknat. Sababan itu kata-katanya kotor gitu ya, sumpah serapah. Nabi bilang la buitu sababan wala la'ana. Aku ini tidak diutus untuk menjadi seorang pencaci dan tidak diutus sebagai seorang yang melaknat. Jadi mulutnya itu terjaga. Kalau mulutnya terjaga, hatinya terjaga. Orang kalau bisa jaga hatinya, mulutnya kejaga. Orang nggak bisa jaga hatinya, mulutnya nggak akan kejaga. Kalau mulut keluarnya sesuatu yang buruk-buruk, itu menandakan hatinya isinya ya begitu. Makanya nih anak-anak kita nih, perbaiki keadaan mereka. Ini rumah saya Pak, belakang rumah saya itu lapangan kan. Itu kalau anak-anak itu main bola, main segala macam, itu kata-katanya yang keluar luar biasa itu. Luar biasa. Banyak kebun binatang keluar itu. Dan itu disampaikan, mereka keluarkan dengan ketawa-ketawa. Dengan ketawa-ketawa. Ini orang tuanya mana ini? Beberapa kali saya tegur. Tapi saya punya keterbatasan. Sampai saya dinasehati sama istri saya. Loh, ente ini RW loh. Ini maaf ya, ente ini RW loh, nanti akan dimintain pertanggungjawabannya. Saya bilang saya punya keterbatasan. Beberapa kali saya tegur itu anak-anak. Nah ini kita yang ada di sini nih, yang punya anak-anak masih pada muda-muda nih, SMP, SMA, kasih tahu, didik mereka supaya omongan yang keluar dari mulutnya itu omongan yang bagus-bagus. Karena kalau yang keluar dari mulut mereka itu omongan yang buruk-buruk, itu tanda didikan kita terhadap hati mereka, tarbiyah kita terhadap ruh mereka, itu masih banyak kurangnya. Jangan cuma perhatikan urusan-urusan dunianya doang, sekolahnya yang bagus, segala macam di apa namanya itu, diampu dengan bagus lah, dikasih ininya, semua dilengkapi, tapi jiwanya tidak dididik. Yang keluar ntar dia kalau jadi orang besar, kalau sudah dewasa,
jiwanya tidak terdidik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang begini. Ini kita sedang gedein anak macan, dia gedenya bakal menentang kita. Urusannya hanya urusan duit aja. Hitung-hitungannya itu urusan duit. Dulu, saya nggak mau panjangin soal itu. Tapi ini perlu bagi kita untuk memperbaiki ini. Wala sababan wala la'anan, ya. Nabi itu tidak diutus untuk mencaci, sumpah serapah dan melaknat. Kita sendiri ya, kita harus berusaha untuk menerapkan hal ini. Begitu juga istri dan anak-anak kita, ya, diperbaiki itu. Kita perbaiki sama-sama. Wala yastaghilu an buddih, ya, tidak sibuk dengan bagiannya. Saya harus begini. Dia nggak sibuk sama bagian. Berapapun yang dia dapat dia tenang. Ya. Wala yashihu bima fi yadihi. Dia nggak sibuk dengan bagiannya. Misalnya contoh aja. Misalnya waris. Ya, waris. Kan biasanya jadi beberapa waktu ini saya sering mendengar urusan waris ini jadi masalah. Yang di sono, yang barat, di timur, di mana aja dah. Saya beberapa waktu ini dengar 3-4 kasus soal masalah waris. Orang yang ingin mendekat kepada Allah, kan dia ada ilmunya tadi. Waris itu kan ada ilmunya, Pak. Jalanin sesuai dengan ilmunya. Kemudian ketika dia dapat, hal itu tidak menyibukkan dirinya. Bagian saya besar, bagian saya kecil. Dia nggak sibuk dengan bagiannya. Apa yang ada di dalam dirinya, yang dia dapati, dia nggak pelit dengan itu. Berapapun, mau kaya tambah banyak dia memberinya, misalnya sedekahnya, atau ketika dia kecil, dia bagiannya kecil, ya dia tetap bersedekah dengan bagian yang luar biasa juga dari nilainya yang kecil itu. Ya, ini sifat-sifat orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki hati yang baik dan niat yang bagus. Punya hati yang baik dan niat yang bagus. Penting untuk memperbaiki niat supaya hati kita bagus. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan kepada niatnya. Niat itu adanya di dalam hati, dan itu akan terpancar melalui perbuatan. Melalui lisannya bakal kelihatan tuh gerak-geriknya. Itu akan memancarkan kondisi hatinya, kondisi niatnya yang ada di dalam hati tadi itu. Maka orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki keadaan hatinya, perbaiki niatnya. Ya. Hatinya dibersihkan dari segala keburukan. Gimana cara kita membersihkan hati kita kalau kita nggak tahu keburukannya itu apa aja? Gimana kita bisa tahu hati kita kotor kalau kita nggak tahu kalau itu kotor? Paham penyakit-penyakit hati? Enggak. Gimana kita mau bersihkan hati kita dari penyakitnya kalau kita penyakitnya sendiri kita nggak tahu? Gejala-gejalanya bagaimana kita nggak tahu? Kita ngerasa diri kita sehat-sehat aja. Padahal hati kita dalam keadaan kronis stadium 4 misalnya. Kalau tubuh sakit ketahuan. Orang nih gula misalnya, atau dia darah tinggi, atau kantongnya kering misalnya. Kan ketahuan. Tapi kalau hati nggak tahu kita. Orang kok ketika jasmaninya sakit, mereka akan sibuk. Tapi ketika hatinya sakit, mereka biasa-biasa aja. Padahal matinya jasmani nih, Pak. Matinya tubuh kita, mati tubuh kita. Selesai. Itu penyakit nggak ada yang dibawa ke alam kubur. Nggak ada penyakit yang dibawa ke akhirat. Selesai masalah itu. Tapi kalau penyakitnya hati, di dunia dia udah dihitung mati, walaupun dia belum mati, sampai di alam kubur, penyakit hatinya masih ke bawah. Efeknya masih ke bawah. Dosa-dosanya masih ke bawah. Sampai ke akhirat masih diperhitungkan. Ini urusan hati nih. Makanya rukun itu di dalam agama ini ada 3. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan.
Yang ketiga nih yang nggak suka dibahas sama orang. Rukun iman ada 6. Ini hadis ke-1, hadis Jibril nih. Ketika Nabi kedatangan Sayyidina Jibril dalam bentuk manusia, diperhatikan sama orang semua. Tanya tentang iman, apa itu iman? Dijelaskan sama Nabi tentang rukun iman. Terus Sayyidina Jibril dalam bentuk manusia dia bilang, sadaq, benar. Orang-orang bingung lah, ini dia nanya, dia yang membenarkan. Terus apa itu Islam? Dijelaskan sama Nabi tentang Islam. Enggak cuma sampai situ. Terus Jibril itu nanya, apa itu ihsan? Dijawab sama Rasulullah SAW. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau belum bisa menghadirkan keadaan seperti itu, beribadah, fahami di dalam dirimu bahwa Allah melihatmu. Ini kan ihsan. Urusan apa? Urusan hati. Iman Islam itu urusannya fisik, jasmani. Tapi kalau rukun ihsan, urusannya hati. Ya, hatinya dibersihkan. Gimana dia bisa merasakan keadaan hadir Allah Subhanahu wa taala? Ya harus diusahakan, dibina. Orang yang nggak bisa ngangkat beban, kan latihan dia. Pertama bawanya cuma 5 kilo, entah 10 kilo, entah 15 kilo, entah 20 kilo. Semakin dia berlatih, semakin kuat dia. Begitu juga masalah hati. Nanti diusahakan untuk semakin bersih. Caranya pertama, kenal dulu penyakitnya. Tahu nih ada penyakitnya. Kita punya apa enggak? Oh, kita nggak punya, alhamdulillah. Kalau ini penyakitnya ini, oh saya ada nih penyakitnya. Ah, bersihkan. Caranya bagaimana? Sedikit. Sampai nanti insya Allah jadi baik. Hatinya disucikan. Min kulli syarrin naqiyah. Dari segala kejelekan disucikan. Wa himmatuhu fima yuqarribahu min rabbih aliyah. Dan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Aliyah, tinggi. Wa nafsuhu 'ala dunya abiyah. Dan nafsunya terhadap dunia, jiwanya itu menolak urusan dunia. Bukan nggak boleh punya dunia, bukan nggak boleh. Sekali lagi ya, dunia itu bukan untuk dijauhi, tapi kita tahu dia itu ditempatkan di mana. Dunia nih, harta, pangkat, jabatan, pengaruh, segala macam. Itu bukan nggak boleh dicari, boleh dicari. Cuman jangan jadikan itu di dalam hati kita. Taruh itu di dalam tangan kita aja. Sehingga ketika kita harus lepaskan karena sesuatu yang buruk, ya mudah bagi kita untuk melepaskan. Kalau disuruh berderma, bersedekah, ya sedekahkan. Mudah kalau ada di dalam genggaman tangan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, ya ini yang dilarang. Karena ngeluarinnya susah. Masukin dia ke dalam hatinya gampang, efeknya terhadap hati menjadi keras. Ngebersihinnya lagi repot, butuh usaha yang luar biasa. Ya, usahakan untuk menolak dunia, menolak dalam tanda kutip, ya, menolaknya sesuai dengan pemahaman yang benar nih. Bukan kemudian orang menolak dunia nggak bisa kaya, boleh kaya. Ada ini kisah terakhir nih. Ini sebetulnya bahasannya penutupnya aja nih isinya daging semua. Isinya ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari dulu. Dan ini sudah 2 kali pertemuan belum selesai. Ini mudah-mudahan insya Allah tinggal 1 kali lagi pertemuan, insya Allah beres lah. Ini saya ingin bahas soal masalah jiwanya menolak dunia. Ya, menolak dunia bukan nggak boleh kaya Pak, bukan. Menolak dunia itu tadi saya katakan menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Bukan nggak boleh kaya. Satu kali ada satu orang guru
yang hidupnya sederhana, pekerjaannya sebagai nelayan, dia mengajar dan dia sebagai nelayan. Tapi nelayan bukan yang ngambil ikan kemudian dijual di pasar, enggak. Dia melakukan kegiatan lainnya itu hanya untuk mengambil beberapa ikan yang bisa dia makan. Untuk dia makan di hari itu, dia nggak nyimpen buat besok-besok, enggak. Dia punya murid yang memang mendampinginya lah. Sudah beberapa waktu, kemudian satu kali gurunya berpesan, ya murid, ente kan mau ke kota. Dia bilang, nih guru, saya mau ke kota dulu ya. Iya. Ente kalau mau ke kota, ente pergi ke daerah ini alamatnya, temui Fulan ibn Fulan. Dia ini kakak saya. Kalau ente ketemu, dapetin, ente datang sama dia, sampaikan salam ana dan minta nasihat darinya untuk diri saya, untuk si adek nih. Ya khair. Dalam pikiran dia, ini gurunya aja keadaannya seperti ini. Ini orang yang dimintai nasihat itu pasti lebih luar biasa. Pergi dia ke kota tuh. Sampai di sana menyelesaikan urusannya, dia cari alamatnya itu. Dapat dia alamatnya. Dia lihat nih rumahnya gedung. Luar biasa nih. Sampai ada yang jaga di depan. Ada satpamnya nih. Rumah pakai ada satpam. Ini biasanya di daerah perumahan-perumahan menteri yang begitu kan. Yang saya tahu sih ya. Datang dia. Dia bilang, saya mau ketemu sama Fulan bin Fulan. Ngomong ke penjaganya. Dia bilang, saya dapat beliau dapat salam dari adiknya yang bernama Fulan ini, guru saya. Tunggu dulu katanya. Pergi dia ke dalam. Pergi ke dalam, balik lagi, baru disuruh masuk. Ketika dibukakan pintu masuk, dia dapati keadaannya ini luar biasa. Nih orangnya kayaknya tajirnya melintir. Nih guru saya apa nggak salah ya? Mulai timbul perasaan begitu. Datang ketemu orang itu dengan pakaiannya yang mewah luar biasa, disuguhkan makanan yang mahal. Yang kita juga nggak tahu, tapi begitu digambarkan. Kemudian ditanya, ente muridnya adik ana? Iya. Bagaimana keadaannya? Cerita. Kemudian ada pesan apa dari dia? Dia agak was-was untuk menyampaikan karena dia ngerasa nih orang kayaknya bukan orang yang pas nih untuk dimintai nasihat. Dengan keadaan adiknya, gurunya, dengan keadaan dia, kayaknya kalau minta nasihat dari orang begini kayaknya nggak pas. Cuman karena itu adalah pesan dari gurunya, dia nggak bisa nggak nanya. Dia bilang, ini keadaan guru saya, adikmu ini begini, dan dia pesan sama saya, minta nasihat dari ente. Kata si kakak ini, jangan taruh dunia di dalam hati. Tambah bingung nih. Ini yang punya dunia siapa? Masa adiknya yang nggak punya apa-apa, hidupnya di tempat yang biasa, makannya cuma ngambil ikan dari laut, halal itu. Dibandingin sama kehidupan yang dia dapeti sekarang ini, kayaknya ini nggak pas nih. Cuman dia nggak bisa komentar aja. Ya. Udah selesai dia pulang. Sampai di tempat gurunya nanya, gimana keadaannya kakak saya? Oh dia ceritalah. Kemudian apa nasihatnya? Ditanya sekali apa nasihatnya, dia masih mengalihkan pembicaraan karena dia merasa hal ini nggak pas. Nasihat dari kakaknya itu nggak pas. Terus gurunya bilang, cukup, udah, saya nggak mau dengar masalah cerita-cerita itu, saya cuma mau dengar apa nasihat dari kakak saya. Akhirnya dia bilang, nasihat dari kakaknya adalah jangan taruh dunia di dalam hati. Nangis ini adek. Bener kakak saya tuh, bener kakaknya. Loh, kok bener? Dia bilang nih harusnya guru yang nasihat itu ditujukan kepada dirinya, bukan kepada diri gurunya. Yang punya dunia siapa? Kata si adik ini, kata si guru,
dia itu Allah berikan segala sesuatu yang ada kamu lihat kepada dirinya, itu nggak ada di dalam hatinya. Sedangkan saya setiap pagi saya bangun, saya bingung, ini hari ini saya dapat rezeki apa enggak. Saya berlayar itu, nelayan, melakukan kegiatan nelayan itu, saya dapat ikan apa enggak, ada enggak sesuatu yang bisa saya makan. Dia enggak memikirkan dunianya, sedangkan saya hanya sepenggal ikan itu masih dalam pikiran saya. Padahal Allah sudah menjamin rezeki daripada hamba-hambanya. Makanya orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menolak dunia, dalam artian bahwa dunia itu tidak berada di dalam hatinya, dan dia akan bekerja mencari dunia bukan karena ingin menumpuk kekayaan-kekayaan dunia, tapi karena memang Allah perintahkan kita untuk berikhtiar, sehingga kerjanya kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, tujuannya bukan untuk macam-macam, tapi sekedar untuk menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar bukan karena ingin dapat gaji yang besar di perusahaan, tapi dia belajar untuk menunjukkan bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW bukan orang yang ketinggalan masalah kecerdasan misalnya. Dia kerja bukan untuk sekedar mencari kemewahan segala macam, bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk memberi makan anak istrinya. Dia menjadi wasilah, perantara rezeki yang Allah berikan kepada istri dan anaknya, dan dia usahakan dengan cara-cara yang halal di sisi Allah, sesuai dengan apa yang Allah terapkan di dalam syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sebagai hati-hati yang bersih, yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hati kita tidak diperbudak oleh tipu daya dunia, tidak diperdaya oleh sifat-sifat ego dengan syahwat, dan kita bisa memperbaiki keadaan kita dari waktu ke waktu, untuk tujuannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanya dulu? Terima kasih ya Pak, pertanyaannya bagus sih. Cuman di satu sisi saya belum melihat di mana ada pertentangannya. Karena ketika kita kerja, tadi Bapak katakan bertemu dengan apa itu, syaitoniyah ya, apalah itu di mananya gitu. Tapi intinya begini, ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sifat yang tadi disebutkan, bahwa amalnya mendahului ucapannya dan perbuatannya membenarkan ilmunya. Ya, perbuatannya membenarkan ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmu, kemudian kita campakkan dia ke belakang, maka ya berarti kita bukan orang-orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau emang ingin mendekat kepada Allah, minimal kalau kita nggak bisa ngerubah hal seperti itu, jauhi. Jangan ikut terlibat. Jauhi. Saya ada kawan Pak, ini teman saya belajar majelis, dan cerita ini saya sering ceritakan di mana tempat, karena ini orangnya inspiratif sekali. Orangnya nih, kawan saya, orang Betawi, orang Meruya, kita manggilnya Bang Angel. Itu dia kerja, tapi pekerjaannya itu kemudian menghalangi dia untuk sholat Jumat sesekali, karena harus rotasi dia. Ketika jadwalnya dia nggak bisa sholat Jumat, dia datang ke Ustadz saya nih, saya berdua dan teman-teman yang lain belajar sama satu Ustadz. Ustadz ini saya begini. Nama aslinya Rafiuddin. Dia bilang, Rafiuddin, ente tinggalin pekerjaan ente. Ini bukan orang kaya nih dia Pak, bukan orang kaya. Saya tahu kehidupannya. Dulu tahun 2008 lah. Tinggalin pekerjaan ente, nggak ada berkah itu. Sama dia ditinggalin Pak. Udah punya istri, udah punya anak.
Omongan ustadz itu diterima langsung, ditinggalin. Susah ninggalin pekerjaan, sesuatu yang dia udah dapatkan secara rutin setiap bulan, kemudian dia harus tinggalkan. Dia tinggalkan. Hidupnya pontang-panting, saya tahu. Suka minjem duit kadang-kadang, kita tahu. Susah-susahnya kita tahu. Tapi sekarang teman-teman yang lain yang kerjanya di sini, kerjanya itu, dia nih berapa kali saya, di mana Bang Angel? Di luar negeri, lagi di Malaysia. Sama siapa? Sama bosnya. Sama bosnya. Dapat kok kerjaan itu. Kalau misalnya asal yang penting dia bersabar dan berusaha mau ngejalanin ilmunya. Nah, ini kawan saya itu, dia itu menurut saya perbuatannya itu memang betul-betul membenarkan ilmu. Jadi itu bukan perkara yang mudah, susah. Tapi siapa orang menolong agama Allah, dalam artian menerapkan agama Allah, pasti Allah bantu kok. Tinggal kitanya mau sabar apa enggak dalam menjalankan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini alhamdulillah nih ada yang mau nanya. Pertemuan yang lalu nggak ada yang mau nanya. Ya. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terpilih lah. Allah pilih untuk kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendekat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.